Manusia sekarang sangat beragam dilihat dari segi morfologinya, warna kulitnya, ukuran badan, bentuk muka, bentuk dan warna rambut, dan sebagainya. Bagaimana bisa terjadi dari satu leluhur yang sama dapat dihasilkan turunan yang beragam, yang karakternya berbeda dari asalnya? Secara genetika, perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dapat dijelaskan sebagai hasil perubahan material genetik. Terjadinya perubahan pada material genetik biasanya akan mengakibatkan perubahan metabolisme dan perubahan karakter organisme tersebut. Nah, perubahan-perubahan pada material genetik itu disebut mutasi. Mutasi dapat terjadi pada beberapa tingkat, yaitu mutasi tingkat gen, mutasi tingkat kromosom, mutasi tingkat jumlah kromosom, dan mutasi tingkat ploidi. Yang dimaksud mutasi gen yaitu perubahan yang terjadi pada gen. Gen adalah pembawa sifat menurun yang tersusun dari molekul asam deoksiribonukleat atau disingkat ADN. Dengan demikian, maka perubahan ADN tentu akan diwariskan pada turunannya. Organisme yang mengalami mutasi disebut mutan. Hai Pin, aku heran loh sama si Iwan itu. Tidak seperti si Tono dan si Ani adik-adiknya. Padahal kan di keluarganya pandai-pandai. Bahkan si Tono itu pernah jadi pelajar teladan loh di sekolahnya. Iya ya, padahal kalau dipikir-pikir si Iwan itu rajin loh belajarnya. Mungkin ingatannya aja yang lemah. Oh, kalau gitu, kalau orang tuanya pandai, tidak semua anak-anaknya pandai. Ya, benar. Contoh tadi merupakan salah satu kejadian dari hasil mutasi gen yang tidak menunjukkan perubahan secara tiba-tiba karena dimungkinkan oleh gen resesif. Dengan demikian berarti bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada mutasi gen tidak selalu menunjukkan perubahan pada fenotipnya. Mutasi kecil hanya menimbulkan perubahan kecil yang mungkin tak terlihat pada individu atau perubahan yang sedikit saja dibanding dengan induknya. Sedangkan mutasi besar menimbulkan perubahan nyata pada fenotip atau karakter yang ditampilkan, sehingga nampak sebagai suatu kelainan atau cacat menurun. Berdasarkan faktor penyebabnya, mutasi gen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi spontan dan mutasi induksi. Mutasi spontan bila perubahan genetis terjadi dengan sendirinya di alam, disebut juga mutasi alamiah. Penyebab mutasi spontan antara lain sinar kosmis alam, pancaran radioaktif dari batuan alam, sinar ultraviolet, dan juga kesalahan pada replikasi ADN. Mutasi induksi
bila perubahan genetis terjadi sebagai akibat ulah manusia. Antara lain, radiasi yang berlebihan dari penggunaan bahan-bahan radioaktif, misalnya pada terapi, diagnosis, dan deteksi medis. Berjemur di terik matahari untuk memperbaiki warna kulit tanpa krim pelindung. Teknologi nuklir yang berbahaya, misalnya bom nuklir dan roket. Pencemaran bahan makanan oleh senyawa kimia yang bersifat mutagenik atau dapat mengakibatkan mutasi. Sengaja diubah material genetiknya untuk keperluan penelitian dan terapan. Ini yang sering disebut rekayasa genetika. Berdasarkan daerah tubuh organisme yang bermutasi, mutasi dibagi menjadi mutasi vegetatif dan mutasi generatif. Mutasi vegetatif atau mutasi somatis bila mutasi gen terjadi pada gen-gen di jaringan tubuh organisme. Mutasi gen seperti ini hanya menurun pada organisme turunan apabila reproduksinya terjadi secara vegetatif. Mutasi generatif atau mutasi gametis bila mutasi gen terjadi pada gen-gen di sel gamet atau jaring. Mutasi gen seperti ini mewariskan perubahannya melalui reproduksi generatif. Lazimnya, gen bersifat mantap dan mereplikasi diri dengan tepat selama beratus-ratus generasi sel. Para ahli telah menemukan bahwa rata-rata suatu gen tertentu pada mutasi spontan berubah hanya sekali dalam setiap 100.000 sampai 1 juta gamet. Kalau suatu gamet membawa 10.000 macam gen, maka peluang suatu gamet mengandung sedikitnya satu gen mutan ialah 0,1 sampai dengan 0,01, atau dapat pula dikatakan bahwa satu gen mutan untuk 10 gamet. Hal ini merupakan dasar mutasi yang terjadi tanpa ada sebab-sebab khas yang diketahui. Sebagai contoh, pada manusia perbandingan terjadinya tumor atau badan warna kuning pada lalat buah. Tapi mutasi dapat dipercepat dengan adanya beberapa faktor, yaitu panas, radiasi berenergi tinggi, dan zat kimia. Radiasi berenergi tinggi, misalnya sinar X, beta, gamma, yang dihasilkan dari perubahan atom radioisotop atau dari ledakan atom, juga sinar ultraviolet yang berlebihan. Di dunia yang semakin banyak menerima sinar-sinar semacam itu, sumber penyebab mutasi agaknya bertambah banyak. Beberapa zat kimia tertentu seperti formaldehid, yaitu suatu zat kimia pengawet di dalam laboratorium, dapat mempercepat mutasi. Demikian pula gas racun yang dinamakan gas mustard
yang pernah digunakan pada waktu perang, oksida nitrit, serta fenol. Kelainan cacat mental embisil yang bersifat menurun dengan tanda-tanda refleks lemah, wajah kebodohan, pigmentasi kulit kurang, dan kemunduran perkembangan mental sebenarnya terjadi karena ketidakmampuan gen mensintesis protein atau enzim yang dapat mengubah fenilalanin menjadi hormon tiroksin yang sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan. Kegagalan fungsi gen tersebut sebenarnya diakibatkan oleh mutasi gen. Warna urin yang hijau kebiruan pada hasil reaksi urin dengan peroksida 5% adalah indikasi adanya asam fenilfirufat. Berarti di dalam tubuh tidak terbentuk hormon tiroksin sehingga terjadi embisil. Kebanyakan mutasi bersifat merugikan. Sepintas lalu, hal ini tidak masuk akal.